Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Wismart, channel pendidikan ya. Oke, pada video kali ini kita masih tetap membahas trigonometri. Ini sudah video yang ketiga tentang trigonometri. Tapi pada bagian ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub ya. Langsung saja ya. Fungsi kita jelaskan sedikit dulu ya biar agak sedikit paham. Fungsi koordinat kartesius nih, fungsinya dulu. Fungsi itu sama dengan manfaat ya mungkin ya. Sistem dari koordinat kartesius dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X dan juga koordinat Y dari titik tersebut. Koordinat X sering juga disebut sebagai absis, jadi X itu absis dan Y-nya bisa disebut dengan ordinat, absis dan ordinat gitu ya. Nah, untuk mengartikan koordinat dibutuhkan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain. Nah, dalam kurung bisa dengan sumbu X serta sumbu Y ya. Serta panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Dicontohin. Nah, maksudnya ini ya, dua garis itu, dua garis tegak lurus ya, satu sama lain dia berpotongan nih. Ini tegak lurus nih, Y-nya nih, berpotongan begini maksudnya nih. Ya, garisnya X biasanya itu yang vertikal ke atas, Y yang horizontal X ya. Nah, dari gambar di samping ini ya, bisa kita jumpai ya. Jika terdapat 4 titik, jadi ini titik 1, 2, 3 dan 0,0 ya. Titiknya yang sudah ditandai ya, jadi 3, ini kan ada 3,1 dan 2,3 nih, 3,1 dan 2,3. Terus negatif min 1,5, nah, min 1,5 dan min 2,5 jadi ya, jadi ini di sini 3,1, 2,3 dan titik 0,0 itu yang ini yang ungu di tengah ya. Nah, titik 0,0 ini bisa juga disebut dengan titik asal gitu. Nah, sebab kedua sumbu tegak lurus nih ya, tegak lurus itu masih nih perpotongan tegak lurus, nggak miring nggak apa gitu ya. Bidang XY akan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, ini jadi 4 bagian nih ya. 4 bagian itu nanti akan disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Ini kuadran ini ya. Pada gambar ini udah ada titiknya ya. Min 3,1 itu ini ya. Min 3 nya yang mana? Min 3 ini. Min 3 itu X nih, 0,1. Ini kuadran 2 ya. 2,3 ini kuadran 1 dan titik ini kuadran 3. Dari sini nih kuadran 4. Nah, titik 2,3 yang ini ya. Kuadran 1 ya. Dan tadi saya bilang ini kuadran 2, 3. Nah, ingat ya, kuadran 1 itu positif semua. Nah, kuadran 2 itu positif Y ya. Kuadran 3 itu semua negatif. Kuadran 4 X-nya yang positif gitu. Nah, menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, ini misalnya gini, ini X ya. Nih Y, ini titiknya nih. Saya kasih titik-titik nih, Bapak kasih titik nih. Di bidang datar ini disebut dengan bidang koordinat dengan bentuk garis ya. Bisa ini garis-garis ya, ini biar memudahkan aja garis-garis Y dan X ya. Jadi titik itu akan saling berpotongan di sini di antara garis Y, garis X ya. Titik nah pusatnya 0,0. Ini kan berarti 1,0 gitu ya. Ini 2,4, ini berarti 6,4, ini berarti 5,7. Nah, dalam koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat kartesius. Ini disebut bidang koordinat kartesius ya. Pertama bisa kita lihat A, B, C. Ini kita tulis namanya A, B, C, D gitu. Nah, posisi dari titik pada bidang koordinat kartesius itu ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X dan Y. Ini berarti X, Y, X, Y, pokoknya X, Y ya. Ini X-nya, ini Y. Ini X, ini Y. Ya, pokoknya titik ini tuh gabungan dari 6 berpotongan dengan 4. 2 berpotongan dengan 4. Yang ini 5 berpotongan dengan 7 gitu ya. Nah, tuh udah
tulis ya, ini penjabaran dari gambar yang di atas ini. Oke, contoh nih, ordinat dari titik A 9,21 adalah ordinat. Ordinat dari titik A 9,21, ordinatnya itu berapa gitu. Ordinat itu berarti koordinat dan ordinat ya. Pada umumnya penulisan suatu titik ini absis nih, absis X ya. Ordinat itu Y. Ya. Dalam soal di atas kita titik A nih, titik A nya 9,21. Menunjukkan jika absisnya itu 9 dan ordinatnya itu 21. Jadi ordinat dari titik A 9,21 berarti ya 21 ordinatnya gitu. Ini masih mudah ya. Kamu masih bisa lah kayak gini mah. Nah, diketahui titik P 3,2 dan Q 15,13. Koordinat relatif titik Q terhadap P adalah, jawab ini. Nah, koordinat relatif titik Q ke P bisa kita cari dengan cara mengurangkan. Nah, dikurang jadi absis Q ya. Ini absis Q ini. Absis ini gitu. Absis itu yang depan, absis Q dikurangi absis P. Jadi 15 kurangi 3. Terus ordinat Q dikurangi ordinat P, 13 kurangi 3 gitu. Sehingga koordinat relatif Q terhadap P yaitu, nah ini 15 kurangi 3 dan 13 kurangi 2. Hasilnya ini 12, ini 11, 12,11. Ya, jadi koordinat relatif titik Q terhadap P adalah 12,11. Ini masih mudah ya. Contoh soal nomor 3, titik A 3,2, B 0,2 dan C min 5,2 merupakan titik-titik yang dilewati oleh garis P. Apabila garis Q merupakan garis yang sejajar dengan garis P, maka garis Q akan jawab. No, ini gambar ya, saya gambar nih. Ini kamu gambar dulu koordinat kartesiusnya X dan Y tegak lurus. Terus ini masukkan nih. Yang A itu 3,2, oh berarti 3,2 titiknya sini ya. B-nya 0,2, 0,2 sini. Oh, titiknya sini. C-nya min 5, X-nya min 5 dan 2. Nah, setelah kita tarik garis, yang garis hijau ini kita tarik garis ulang ya. Titik-titiknya kita sambung dengan garis. Maka garis ini sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar kan nih. Tuh. Jadi nggak ngincup, jadi sejajar. Jadi kalau ditarik garis terus sono, ya akan terus sejajar ukurannya, tidak akan pernah menyatu gitu ya. Nggak seperti cinta kalian yang menyatu suatu saat. Aduh, ini trigonometri ya. Maka garis Q akan sejajar dengan sumbu X. Nah, garis yang baru kita bikin sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang, ini konversi. Ya, setelah belajar tadi sedikit awalan, sekarang kita belajar tentang konversi dari atau ke ordinat kartesius. Dari koordinat kartesius atau gitu kebalikannya ya. Nah, koordinat polar R kutub ya, polar itu kutub ya. Koordinat polar kutub R dan Q dapat dikonversi ke dalam sistem koordinat kartesius X dan Y menggunakan fungsi trigonometri sinus dan kosinus nih. Ini sebenarnya kayak Pitagoras ya. Cuman bentuknya itu ya agak kelihatan sih agak susah ya. Tapi kan benar sih enggak, sama aja ya. Jadi untuk mencari X ini loh, ini X sama dengan X ini loh ya, nih X itu sama dengan R cos Q ini. Untuk mencari R ini R cos Q ini ya, gitu. Atau untuk mencari Y itu berarti R sin Q ya. Ingat ya, Y ini untuk mencari Y ini yang sejajar berarti R sin. Untuk mencari X yang sejajar dengan X itu R cos Q gitu ya. Nah, koordinat kartesius X dan Y dapat dikonversi ke dalam koordinat polar R dan Q dengan R lebih dari sama dengan 0 dan Q dalam interval. Nah, kalau mencari R ini ya kan ini sama kayak kartesius ini ya, Pitagoras ya.
Untuk mencari R ini berarti X kuadrat plus, ini kan garis miring ya, garis miring, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan gitu. Oke, kita contoh ya biar paham, kita kasih contoh nih. Mengubah atau mengkonversi koordinat polar ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius dari titik 10,315 adalah berapa? Jawab nih. Sudut 315 itu ada di kuadran 4. Kenapa? Karena di kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Nah, sudut 315 itu ada di kuadran 4. Artinya nanti nih kuadran 4 tuh R Q ya, 10,35 ini ya. Kuadran 4 itu berarti nanti 360 dikurangi berapa supaya hasilnya 315 kan gitu ya. Nih X ya, tadi kan nih ya, untuk mencari X ini ya, R cos Q, R-nya berapa? R-nya kan yang ini, yang di depan ya. Cos Q alpha ini berarti ini 315. Nah, coba dihitung deh, 360 diambil berapa supaya cos 315? Kalian 45 kan? Nah, 45 di sudut-sudut istimewa itu hasilnya adalah setengah akar 2. Nah ini setelah 10 kan dari sini ya, dari sini 10 kali setengah ya 5, berarti 5 akar 2 itu untuk X nya. Y nya gimana? Nah, Y nya kebaliknya, Y R sin Q, Y nya itu R sin Q, 10 sin 315 sama ya, cuman bedanya ada, pokoknya ini untuk mencari ini Pak, gini loh, 360 dikurangi berapa supaya hasilnya 315. Nah 315 ini pengurangannya berapa itu cari di sudut istimewa. Kalau 45 ya setengah akar 2 gitu, ini bedanya sin 45 juga hasilnya setengah akar 2, cuman ada negatifnya. Itu kalau di sudut-sudut istimewa ya, kamu harus hafalin itu di video pertama kalau masalah di trigonometri, atau video kedua itu ada ya gitu. Di hasilnya negatif ya, karena di sini ada negatifnya, jadi 10 dikurangi dibagi 2 ya 5, tapi ada negatifnya. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 5 akar 2, min 5 akar 2. Nah jangan lupa ya, ini materi-materi ini soal-soalnya saya ambil dari sini, http://wpinterpandai.com ya, gitu ya. Kamu bisa lihat sendiri juga nggak apa-apa ya. Ini contoh nomor 2 yang ini ya, mengubah atau mengkonversi. Kalau ini dari kartesius ke polar, kutub ya. Koordinat kutubnya adalah dari titik min 6, 6 akar 3. Nah, ada berapa ini? Nah, min 6,6 akar 3. Nah, maka berada di kuadran 2. Kenapa pada akar 2? Nah, gini kan. X-nya negatif. Kalau X-nya negatif kan kuadran 2, Y-nya positif. Ingat ya. X negatif, Y-nya positif. Berarti ada di kuadran 2. Kalau kuadran 1 positif semua. Kuadran 2 X-nya yang negatif. Kuadran 3 negatif semua, dan kuadran 4 X-nya positif. Negatifnya ya. Paham ya? Nah, jadi ini rumusnya. Ini pakai, ini kan X ini Y, pakainya R. Jadi ini X-nya ini, Y-nya ini. Nah, min 6 kan, min 6 kuadrat, Y-nya ini kuadrat ya. Min 6 36, min kali min plus 108 itu berapa ini? 3, ini kan ada akar ya. 3 kan ini sebenarnya 9. Ya. Ini kan dikuadratin dulu, 6 kuadrat kan berarti 36 ya. Terus ada 9 berarti 336 kali 3 ya, ini hasilnya 108. 144 berarti R-nya berapa? 12. Akar dari 108 kan 12 gitu. Nah, lalu ini nih, lihat. Ini ada catatan semacam ini. Kamu lihat nih. X-nya dilihat ini. X-nya kurang dari 0 kan? Berarti X-nya kurang dari 0 ini ya. X-nya kurang dari 0, Y-nya ya, oke. Paham ya? X-nya kurang dari 0, Y-nya lebih dari 0 ya. Y-nya lebih dari 0, oke ya. Berarti pakai yang ini ya, pakai yang Y bagi X ya, yang ARC-tan gitu. Tuh. Berarti Y dibagi X, ingat Y dibagi X, Y-nya mana ini? 6 akar 3 dibagi X min 6 tuh. Ini pakainya ini. Kenapa? Nih, ketentuan ini. X-nya kurang dari 0 ya. Min 6 kan di bawah 0 ya. Min 0. Y-nya lebih dari 0. Nih, lebih dari kan 6. Jadi pakainya ini. Y per X, Y per X tuh. Hasilnya kan 6
6 dibagi 6 kan habis ya, tinggal akar. Oh ini negatif 6, negatif 6, negatif 3. Ini kan 6 bagi 6 kan habis, tapi sini ada negatif, berarti negatif akar 3 gitu. Nah, negatif akar 3 itu di sudut istimewa itu berapa? Nah, ini kelihatan di sini, berarti 120 derajat gitu. Paham ya? Nah, jadi koordinat kutubnya adalah 12 dari sini R, berarti 120 derajat ya. Mencari ini dari sini, lihat sudut istimewa yang 30, yang 0, 30, 45, 60, 90 dan lain-lain ya. Oke, di akhir video ini ada asa kemampuan seperti biasa. Saya yakin kalian paham sekali karena kalian anak-anak cerdas. Satu, tuh soalnya. Nah, ini berarti cara pengerjaannya yang tadi ya, contohnya nomor 1 dan 2, yang kedua, bagian kedua gitu. Bisa untuk kedua ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Semoga kalian sehat dan pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.